Pagi itu, desa Karangjati terasa berat. Kabut tipis masih bergelayut di antara pepohonan. Meski matahari sudah tinggi, warga berkumpul di balai desa. Wajah mereka pucat dan penuh bisik-bisik. Mira berjalan melewati mereka bersama Arga. Langkahnya lambat, kepalanya tertunduk. Setiap mata menatapnya dengan campuran rasa terima kasih dan kebencian. Dia yang membakar akar itu kan? Bisik seorang wanita. Ya, tapi kau lihat matanya. Merah, itu bukan manusia. Kalau dia lepas kendali, kita semua mati. Bisikan itu bagai pisau menancap di dada Mira. Ia menggenggam kain di tangannya, menahan amarah dan rasa sakit. Tetua desa akhirnya bicara. Miras, kami berhutang nyawa padamu. Tapi setiap malam ada korban baru ditemukan di tepi hutan. Wajah membiru, tubuh kaku. Seperti roh mereka diisap keluar. Semua ini mulai sejak kau membawa kekuatan itu. Mira menatapnya dengan mata berair. Aku tidak melakukannya. Aku mencoba melindungi desa, bukan menyakiti. Seorang pemuda bangkit dengan marah. Bohong, semalam aku lihat kabut datang dari arahmu. Kau adalah penyebabnya. Kerumunan berteriak. Sebagian mulai berani menunjuk Mira dengan jari gemetar. Usir dia. Kalau tidak, kita semua akan mati. Dia pewaris Ratu Gula Hitam. Arga melangkah maju, menahan. Cukup, kalian tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mira berjuang demi kalian. Namun suara massa lebih keras dari pembelaan seorang sahabat. Mira akhirnya berlari keluar dari balai desa. Napasnya memburu, air mata mengalir di wajahnya. Ia berhenti di tepi sungai kecil. Tubuhnya gemetar. Kenapa mereka tidak bisa melihat aku masih manusia? Bisiknya. Dari pecahan kristal di saku bajunya, suara Dion terdengar lagi. Karena kau bukan lagi sepenuhnya manusia, Mira. Tapi itu bukan berarti kau harus membenci dirimu. Gunakan kekuatan itu, buktikan mereka salah. Mira menggenggam pecahan itu erat. Kalau aku melawan mereka, aku tidak lebih baik dari Ratu Gula Hitam. Kalau kau tak melawan, mereka akan menghancurkanmu. Lalu siapa yang akan menghentikan kutukan ini? Kata-kata itu menusuk logikanya. Apakah Dion benar? Atau apakah itu hanya suara kutukan yang menyamar? Sore menjelang, suasana desa semakin panas. Beberapa lelaki mulai mengumpulkan obor dan senjata tajam. Kita tidak bisa menunggu. Kalau dia benar-benar pewaris iblis itu, kita harus menghabisinya sekarang sebelum telat. Arga mendengar rencana itu, wajahnya pucat. Ia berlari mencari Mira. Ia menemukannya di pinggir hutan, duduk termenung dengan tatapan kosong. Mira, mereka akan datang. Mereka pikir kau ancaman. Mira menutup matanya. Mungkin aku memang ancaman, Arga. Aku tidak bisa lagi membedakan mana aku, mana kutukan ini. Arga berlutut memegang tangannya. Aku percaya padamu, kau masih Mira. Jangan biarkan mereka memutuskan siapa dirimu. Tunjukkan bahwa kau bukan iblis. Malam tiba. Obor-obor menyala, puluhan warga berjalan menuju hutan. Wajah mereka penuh kemarahan bercampur ketakutan. Mira berdiri di tengah jalur tanah, menunggu mereka. Api hitam samar muncul di sekeliling tubuhnya. Meski ia mencoba menahannya. Pergi dari desa kami, teriak seorang pria. Kalau tidak, kami akan mengusirmu dengan paksa. Mira mengangkat tangannya, suara gemetar. Aku tidak ingin melawan, aku hanya ingin melindungi kalian. Tapi kalau kalian memaksaku, api hitam meledak kecil di tanah, membuat beberapa orang mundur ketakutan. Dia iblis, lihat, dia tidak bisa menahannya. Mira menjerit, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tidak, aku masih manusia, aku masih Mira. Tiba-tiba kabut pekat merayap cepat dari hutan. Jeritan terdengar bukan dari Mira, tapi dari kedalaman pepohonan. Ratu Gula Hitam muncul lagi. Setengah wujudnya terbentuk dari akar dan asap. Tawa mengerikan bergema. Bodoh manusia, kalian sibuk menuduh pewarisku, sementara aku bebas menelan jiwa-jiwa kalian. Warga panik, berlarian, obor jatuh ke tanah, api menyebar. Mira menatap sosok raksasa itu. Matanya membara merah. Kau ingin membuatku terlihat iblis di mata mereka, kan? Kau ingin mereka membenciku? Ratu Gula Hitam tertawa. Tentu saja, semakin mereka membencimu, semakin kau sendirian. Dan saat itu tiba. Kau hanya punya satu pilihan, menjadi aku. Mira mengepalkan tangannya. Api hitam menyala penuh. Aku tidak akan jadi kau. Aku akan buktikan. Aku bisa melawanmu meski dengan darahku sendiri. Pertarungan pun pecah di pinggir desa. Warga yang tadinya ingin mengusir Mira, kini hanya bisa berlari menyelamatkan diri. Arga berteriak, berusaha mengumpulkan mereka.
Lihat, dia melawan Ratu Gula Hitam, bukan kalian. Dia masih berpihak pada kita. Namun sebagian warga masih menatap dengan ragu. Kalau dia kalah, dia akan jadi iblis yang lebih kuat lagi. Malam itu, api hitam dan kabut gelap kembali bertabrakan, menerangi langit desa Karangjati. Dan untuk pertama kalinya, Mira benar-benar menerima bahwa dirinya adalah pusat dari perang antara manusia dan kutukan.